Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Mei. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa bulan April kita boleh lalui dalam pemeliharaannya yang begitu luar biasa. Mari setiap umat Tuhan kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Siapkan pikiranmu dan jiwamu. Sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang begitu manis. Mari bersama-sama. Kita mau tinggikan Dia. Allah yang kudus. Allah yang maha tinggi. Sebab perbuatan tangannya itu ajaib bagi setiap kita. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Haleluya.
syakara lama-lama. Iara laba shikiti kiara lama-lama. Iara laba syakara lama-lama. Iara laba syakara lama-lama. Haleluya. Oh, iara laba syakara lama-lama. Iara laba shikiti kiara lama-lama. Haleluya. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Ditinggikan Tuhan. Hosana bagimu. Hosana bagimu. Ditinggikanlah Engkau. firman-Mu, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya, berkati dan urapi setiap kami, sehingga hati dan pikiran kami menjadi tempat yang baik bagi kebenaran firman Allah bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah, yang membawa setiap kami mengalami dan menikmati pengalaman yang baru setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi buat kita semua dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Metro, di WJ Para, dan juga yang ada di Bandar Sakti. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, yang di sana berkata, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak angkat sebuah tema renungan kita pada pagi hari ini adalah percaya pada Yesus. Mengapa Bapak angkat tema ini? Karena apa yang kita percayai dan kepada siapa kita percaya itu akan menentukan sikap kita, tindakan kita, perkataan kita yang akhirnya itu akan menentukan bagaimana masa depan kita sebagai orang yang percaya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-26, 33 sampai 37, cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita yakini dan kita percayai dan kepada siapa kita percaya itu menentukan masa depan kita. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Ini cerita tentang Goliat yang menantang orang Israel untuk berperang. Berhari-hari, lebih kurang selama 40 hari, Goliat menantang bahkan mengolok-olok orang Israel supaya Israel mengeluarkan pahlawan-pahlawan mereka untuk berperang kepada dia. Selama 40 hari itu juga tidak ada satupun orang Israel yang berani tampil untuk menghadapi Goliat. Sampai satu hari Daud datang ke medan pertempuran bukan untuk berperang, tapi dia sebenarnya pergi ke medan pertempuran untuk membawa bekal atau makanan terhadap kakak-kakaknya yang dimana dia diperintahkan oleh ayahnya Isai. Ayat yang ke-26 berkata demikian, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Langsung kita lompat ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 35 berkata, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita melihat di sini ada dua orang. Ada dua orang. Yang pertama Saul dan yang kedua Daud. Saul itu mewakili seluruh orang Israel. Dan Saul menggambarkan siapa sebenarnya yang mereka percayai. Apa yang mereka percayai. Sedangkan Daud itu gambaran dari orang yang mengenal siapa yang dipercayainya. Dan saudara yang terkasih, ayat-ayat yang kita baca tadi menceritakan kepada kita. Saul fokus kepada Goliat, yaitu fokus kepada persoalan. Sedangkan Daud fokus kepada Tuhan, itu berbicara tentang pertolongan. Kita melihat perbedaan antara Saul dan Daud ketika mereka menghadapi Goliat ataupun persoalan itu. Saul ketika dia melihat Goliat,
Dia melihat persoalan. Tapi berbeda dengan Daud. Ketika dia melihat Goliat, dia melihat ada pertolongan yang Tuhan sediakan dalam menghadapi persoalan tersebut. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi di awal, apa yang saudara yakini dan percayai, itu akan menentukan sikap, tindakan, perbuatan, bahkan keputusan yang akan kita ambil. Dari cerita firman Tuhan tadi, memberitahukan kepada kita, apa yang diyakini dan dipercayai oleh Saul, dan apa yang diyakini oleh Daud. Pertanyaannya adalah, hari ini, coba perhatikan, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, dan tulisan-tulisan kita dalam status-status kita. Saya mau katakan, itu menggambarkan siapa sesungguhnya yang kita percaya. Sekali lagi saya mau katakan, coba perhatikan, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, dan apa yang sering kita tulis dalam status-status kita dalam hari-hari ini, dalam situasi dan kondisi saat ini. Saya mau katakan, itu menggambarkan siapa sesungguhnya yang kita percayai. Apa yang membentuk? Apa yang membentuk kepercayaan kita itu? Apa yang membentuk sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita? Apakah itu baik atau benar? Salah atau tidak? Atau seperti Saul atau seperti Daud? Bapak ingin menjelaskan ada 3 hal yang dapat membentuk itu. Yang pertama, apa yang sering kita dengar. Apa yang saudara sering dengar, itu akan membentuk atau membangun kepercayaan atau keyakinan yang saudara percayai dalam hidup. Firman Tuhan bilang gini, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa iman timbul oleh karena pendengaran akan Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang sering kita dengar itu akan membentuk iman kita. Hari-hari ini apa yang saudara sering dengar? Apakah saudara lebih sering mendengarkan tentang COVID-19 atau virus corona? Yang setiap hari saudara buka dan saudara baca di medsos maupun di televisi ataupun di status-status WA daripada rekan-rekan teman-teman ataupun di grup kita. Yang semuanya menceritakan apa yang sedang terjadi. Atau apa yang saudara dengar dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Apakah engkau mendengarkan ada Tuhan di dalam apa hadapi saat ini. Dan itu nampak dari respon kita. Dan itu nampak dari tulisan, dari status yang kita buat di dalam status-status sosial kita. Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di WA kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara dengar, itu membentuk apa yang kita yakini. Apa yang saudara yakini, menentukan masa depan saudara dan saya. Yang kedua, apa yang membentuk itu? Yaitu kepada siapa kita sering bergaul. Apa artinya kepada siapa kita sering bergaul? Yaitu di mana saudara lebih banyak menginvestasikan waktu saudara, pikiran saudara. Kepada siapa saudara sering menginvestasikan waktu saudara? Oleh karena itu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Mengapa? Kebiasaan yang baik bisa rusak oleh karena pergaulan yang buruk. Karena ketika engkau bergaul kepada siapapun, kepada seseorang, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya engkau sedang menginvestasikan waktu saudara, menginvestasikan hati saudara, dan pikiran saudara
kepada hal-hal itu tanpa saudara sadari, akhirnya itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu saudaraku, hari-hari ini apa yang saudara lakukan dalam membangun pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita, maupun yang ada di dalam media-media sosial yang kita miliki. Kepada siapa saudara sering bergaul, itu akan menentukan apa yang saudara yakini, yang akhirnya menentukan masa depan saudara. Yang ketiga, apa yang membentuk keyakinan kita itu, yaitu kesukaan. Apa yang menjadi kesukaan saudara hari-hari ini? Apakah saudara lebih suka mendengarkan berita-berita tentang COVID dan akibat dari, korban dari, dan lain sebagainya? Atau saudara terkasih, saudara menjadikan firman Allah menjadi sebuah kesukaan? Apakah saudara menjadikan berita-berita atau kabar baik tentang bahwa ada jawaban, ada solusi, ada harapan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini? Saya mengajak setiap kita gereja Tuhan, mari perhatikan apa yang kita dengar. Perhatikan kepada siapa saudara sering bergaul. Dan yang ketiga, perhatikan berita apa yang saudara sukai dan saudara senangi. Saya mengajak setiap kita, jadikan Yesus Tuhan menjadi sumber untuk apa yang kita dengar. Jadikan Yesus menjadi sumber teman untuk kita bergaul, dan juga jadikan Yesus menjadi sebuah kesukaan di dalam hidup kita. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajak setiap saudara dan saya untuk memperhatikan apa yang kau percayai. Karena apa yang kita percayai itu akan menentukan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan melakukan perjamuan kudus karena ini adalah minggu pertama di bulan ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lalui sepanjang tahun, sepanjang bulan April. Dan kami memasuki tahun yang baru. Kami tahu di bulan yang baru ini, yaitu di bulan Mei, kami tahu ada penyediaan berkat Tuhan bagi setiap kami. Ada penyediaan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan siapkan untuk kami boleh nikmati. Sehingga kami sebagai putra dan putrimu tetap merasa aman dalam pelukan, dalam dekapan, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus yang dimana hidanganlah tubuh dan darahmu sendiri. Ini digambarkan oleh roti dan anggur. Tuhan memberkatinya dan memberkati seluruh umatmu yang berada di rumah, yang juga melakukan perjamuan kudus. Berkat-Mu atas setiap mereka di dalam sebuah perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Dalam dan demi nama kami berdoa dan kami menyambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Angkat roti yang ada di tangan kanan kita, tinggi atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah cawan ucapan syukur yang tangan kananmu tinggi di kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ini kan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada
darahmu adalah bukti kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Dengan tubuh dan darah yang ada di dalam kami dan kami ada di dalam kami tidak perlu lagi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Engkau tetap adalah Tuhan. Engkau adalah tetap Bapa yang selalu ada bersama dengan kami dan tetap ada selalu bersama dengan umat-Mu. Dimanapun umat-Mu saat ini sedang berada, di dalam kondisi dan situasi saat ini yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, tangan-Mu tetap terkedang, memberkati mereka, membimbing, memimpin, dan menuntun langkah-langkah mereka. Kami bersyukur buat kuasa darah-Mu yang terus memelihara dan melindungi kami. Dan tubuh-Mu tetap menjadi sumber kekuatan, juga kesembuhan ilahi menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Rock Metro, ketemu lagi sama saya Ayu, masih ingat kan? Saya percaya kiranya sukacita Tuhan terus mengalir untuk kita semua, amin. Kali ini saya akan menyampaikan warta gereja selama 1 pekan. Yang pertama, Jemaat Tuhan mari kita sama-sama berdoa agar keadaan ini segera dipulihkan. Kedua, Jemaat Tuhan mari kita juga sama-sama berdoa agar kita bisa beribadah kembali di tempat ini di bulan depan. Ketiga, untuk para pelayan Tuhan, diminta untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah online selanjutnya. Dan poin yang keempat, untuk para jemaat Tuhan yang hendak memberikan persembahan, boleh mentransferkan ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa, stay healthy, stay safe, and God bless. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Terbesar dan mulia, dan semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah seluruh yang bernafas memuji Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya.
Sang